Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Tapi sekarang kita lanjutkan ke bagian majrur dengan huruf jar. Huruf jar ya, jadi isim itu dijarkan apabila terletak setelah salah satu dari huruf jar berikutnya. Min, ila, hatta, fi, an, ala, ba, lam, kaf, waw, qasam, tak, qasam, rubba, mud, mundu, khala, ada, hasya. Kita lihat contohnya. Sirtu minal manzil ilal hadiqah. Aku berjalan dari rumah ke kebun. Nah, manzili di sini majrur dengan min ya. Karena ada min. Kemudian berikut ini adalah penjelasan ringkas mengenai penggunaan dari masing-masing huruf jar. Yang pertama min ya. Min artinya dari. Itu tustakmalul ibtidak, digunakan untuk permulaan atau awal, ataukah li taba'id, atau untuk taba'id bagian ya. Dan ada beberapa fungsi lainnya dari min ini, seperti min taukid juga ada, kemudian min bayan juga ada. Min bayan itu artinya berupa. Contohnya kharaj itu minal manzil, aku keluar dari rumah. Ini untuk li tidak. Anfaqtu min nuqudi, aku membelanjakan sebagian uangku. Ini tabaidnya, artinya sebagiannya dibelanjakan. Kemudian ila. Ila ini untuk menunjukkan intiha ghayah ya, akhir dari tujuannya, penghabisan, yaitu hatta akhiril ghayah, hingga penghabisan dari tujuan atau sebelum akhir. Aku berjalan malam hari hingga akhir malam ya. Kemudian hatta itu digunakan itu sebagai huruf nasab apabila masuk ke dalam fi'il mudhari' ya, ini fungsi pertamanya. Dan dia bisa menjadi huruf ataf atau huruf jar ketika masuk ke dalam isim. Kalau dia bertindak sebagai huruf jar, maka fungsinya hampir sama dengan ilah ya, intiha ghayah, penghabisan dari sesuatu atau akhir dari sesuatu. Salamun hiya hatta matla'il fajar, selamatlah malam itu hingga terbit fajar. Berikutnya fi, ini untuk dzarfiyah makaniyah ya. Contohnya rajul fil masjid, laki-laki itu di masjid. Atau fil kubi ma'un, di dalam gelas itu ada air. Dia bisa juga bermakna ala ya. Allahu fis sama, misalkan Allah berada di atas langit. Fi bermakna ala. Irhamu man fil ardi, sayangilah ada yang di atas bumi ya. Berikutnya an untuk mujawazah, lebih dari ya, melewati, yaitu ibta'id anisyar, jauhilah keburukan. Ala istiqla, untuk menunjukkan tinggi. Contohnya Ahmadu ala sathah, Ahmad itu berada di atas atap. Alkitabu alal maktab, buku itu ada di atas meja. Kemudian ba tustakmalu, ba itu untuk tujuan bermacam-macam. Contohnya untuk dzarfiyah makaniyah atau bermakna di dalam. Kemudian untuk isti'anah, artinya meminta pertolongan atau menggunakan sebagai, atau ta'wid untuk pengganti, atau iltisaq itu untuk bersentuhan atau mungkin berdekatan, dan juga untuk qasam. Contohnya ijtama'na bil manzil, kami berkumpul di dalam rumah. Ini artinya fi. Kemudian katabtu bil qalam, aku menulis menggunakan pena ya, bi itu isti'anah, menggunakan. Ishtara itu bimi'ati junai, aku membelinya 100 junai ya. Maka bi di sini untuk aiwat ya. Ta'wid atau pengganti, artinya untuk membarter. Marartu bi Muhammadin, aku melewati Muhammad ya. Iltisaq atau berhubungan dari dekat.
billahi lan nufrita fi hukukina, demi Allah kami tidak akan melebih-lebihkan atas hak kami. Kemudian lam ini untuk milk atau syibul milk, semi kepemilikan ya, atau untuk lita'lil menyatakan tujuan. Lillahi fis samawati wa ma fil ard, milik Allah segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi. Ini milik hakiki. Kalau hampir milik atau serupa dengan milik itu contohnya lidari babun, rumah itu punya pintu, disebut syibh milik karena ya rumah itu tidak bisa disebutkan memiliki kepemilikan, bukan milik baik rumahnya maupun pintunya punya orang yang punya, tapi di sini pintunya punyanya si rumah itu syibh milik. Ji'tu ikramika, aku datang untuk memuliakanmu, ini untuk litaklil. Nah, catatannya di sini kalau masuk di dalam huruf jar lam, apabila huruf jar lam ini li ya masuk kepada suatu isim yang memiliki al, maka alifnya pada al dihilangkan. Contohnya cukup lid dari ya, di aslinya itu atar, tapi kalau kemasukan li ininya hilang ya, langsung di skip. Kemudian al-kaf ini untuk tasbih, contohnya al-mubarridatu kal malak ya, perawat itu ya kal malak, seperti malaikat, apa yang diserupakan tidak jelas di sini, tapi kalau fungsinya kaf untuk penyerupaan ya. Muhammadun kal asad, Muhammad itu seperti singa, kalau ini maksudnya adalah beraninya. Wa qasam tadkhulu alal muqsam bihi, yang masuk ke dalam wa qasam di sini dicontohkan wa haqiqa la'uka fi annak, demi hakmu akan aku penuhi dia ya. Allah ta'ala alam apakah model seperti ini ada dalam bahasa Arab untuk menunjukkan qasam atau mungkin sighah lain, tapi wa qasam itu contohnya wallahi ya, demi Allah. Qasam, dan ini tidak digunakan kecuali di dalam lafaz jalalah ya, jadi tak qasam itu hanya masuk dalam lafaz jalalah. Tallahi, demi Allah ya. Berikutnya adalah rubah. Rubah itu bisa berarti banyak, bisa berarti sedikit. Dan dia hanya masuk ke dalam isim nakirah, contohnya rubah rajulin alimin, laki itu sedikit atau mungkin banyak laki-laki berilmu yang aku temui. Mundu artinya sejak ya. Dan kedua kata ini adalah isim apabila terletak sebelum fiil, dan dia itu adalah huruf jar manakala terletak sebelum isim ya, tergantung dia masuk apa. Kalau masuk ke dalam fiil maka dia adalah isim, dan apabila masuk ke dalam isim maka dia itulah huruf. Kalau dia masuk ke dalam isim maka dia dianggap sebagai huruf jar, contohnya ma ra'aituhu mundzu yaumil jumu'ati, dan aku tidak melihat dia sejak hari Jumat. Kemudian khala'ata hasya, ini sudah berlalu penjelasannya, artinya kecuali ya. Jadi mustasna yang terletak setelah khala'ata hasya boleh dimajrurkan atau boleh juga dinasobkan. Kalau dimajrurkan berarti ini dianggap sebagai huruf jar. Dan huruf jar itu ada dua macam ya, huruf yang asli ya, huruf asli alati la yustaghna anha fil kalam ya, yang mau nggak mau harus menggunakan itu, nggak boleh dihilangkan. Kalau dihilangkan nggak ada penggantinya lagi. Yang jenis kedua adalah cuman tambahan, artinya sebetulnya bisa saja dihilangkan dan menunjukkan makna yang sama. Contohnya kalau yang zaidah itu min ya, contohnya min, kemudian ada ba, kemudian ada di min dan ba ya di sini ya. Ma min ilahin ila ilahun wahid, hal min khaliqin ghairullah ya, ini min ini sebetulnya min tambahan, dihilangkan juga boleh. Kemudian ba itu menjadi tambahan pada khobarnya laisa dan fa'il kafa. Laisal faqru bi aibin ya, ini tambahan, karena kalau kita bilang laisal faqru aiban itu juga boleh tanpa menggunakan bi. Kafa billahi syahada waliyan,
cukuplah Allah sebagai wali. Ini boleh juga kita katakan kafallahu, ya. Catatan, ma bisa ditambahkan setelah min dan an dan ba, dan tidak menahan dari amal, artinya tetap bertahan. Amma qalilin, ya. Kemudian yang kedua ditambahkan ma setelah huruf kaf dan rubah, dan menahan keduanya dari amal. Ya, rubbama sadiqun anfa'u min syakik. Ya. Kadang-kadang, ya, teman itu lebih bermanfaat daripada sanak famili. Dan terkadang rubah itu dihilangkan dan hanya tersisa waw sebagai badal, ya, disebut sebagai waw rubah. Ya. Sampai di sini dulu mengenai penjelasan huruf jar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka